Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita ini materi kepemimpinan pendidikan yang ke-8, yaitu tentang fungsi kepala madrasah yang pertama. Karena ada 7 fungsi, maka kita bagi 2 pertemuan. Nah, yang pertama adalah bahwa kepala madrasah itu sebagai edukator, pendidik. Maksudnya apa? Bahwa kepala madrasah itu termasuk fungsi dan tugasnya, tupoksinya, tugas dan fungsinya adalah meningkatkan kompetensi dari guru-gurunya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa guru itu harus punya 4 kompetensi. Yang pertama adalah pedagogis. Bagaimana seorang guru itu bisa mengelola kelas dengan baik, mengatur kelas, bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa bisa evaluasi kemampuannya, ini namanya pedagogis. Yang kedua, kompetensi profesional. Guru harus menguasai materi pelajarannya, betul-betul expert, menguasai. Sehingga tidak ada guru yang namanya tidak tahu tentang materi yang diajarkannya. Dia dari awal sudah punya pendidikan S1. Ketika mengajar harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Misalnya dia mengajar agama, dia harus lulusan PAI. Dia mengajar bahasa Inggris, dia harus S1 bahasa Inggris. Kemudian kepribadiannya. Seorang guru harus punya kepribadian yang baik. Dia harus bisa menjadi suri teladan bagi siswanya, bagi orang lain. Dia seorang yang jujur, seorang yang tanggung jawab, seorang yang disiplin. Dia menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dia harus punya kompetensi sosial. Bagaimana dia bisa membangun komunikasi dengan kepala madrasah, dengan sesama guru, dengan siswa, dengan karyawan, bahkan dengan wali siswa. Dia harus bisa pandai-pandai bersosial, bukan orang yang tertutup, tidak bisa bergaul. Kemudian yang kedua, kepala madrasah sebagai manajer, sebagai pengelola. Dia menjalankan fungsi manajemennya. Dia seorang planner, perencana, organizer, mengelola. Terus seorang yang actuating, menggerakkan. Seorang controller, orang yang mengawasi, mengontrol daripada kegiatan di sekolahnya. Nah, terus yang terakhir adalah seorang kepala sekolah adalah sebagai administrator. Dia punya sivitas akademik, guru, siswa, karyawan. Ini administrasinya harus tertib. Dia bisa memerintahkan pada kepala tata usaha untuk menertibkan segala administrasi dan segala kebutuhan yang mendukung pembelajaran siswa. Kurikulum juga harus tertib. Dia punya kurikulum sekarang ini, kurikulum 2013, K13 lengkap. Terus kemudian guru-guru diarahkan punya program tahunan, prota, program semester, promes. Terus kemudian RPP setiap pembelajaran harus punya. Kalender pendidikan dia harus membuat tiap tahun. Nah, kemudian tak kalah penting adalah sarana. Harus tertib ini. Sarana apa yang dia punyai harus diinventaris, bagian mana yang perlu pengadaan, terus kemudian pemeliharaan, terus ada pemusnahan. Ini harus tertib semuanya. Inilah fungsi kepala madrasah yang pertama yang nanti kita ikuti dengan fungsi kepala madrasah yang kedua. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.